Artinya Vero juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif lah. Tapi itulah Sendiri sempat ini nggak sih ngobrol dekat bareng sama sharing atau gimana coba? ya. Jadi sebenarnya Vero itu udah pasti dia lihat patokannya aku ya, karena kan yang pertama kali ke dunia entertainment dari tahun berapa nih aku main film, sinetron dan semuanya. Dia melihat aku pun juga bukan orang yang lepas dari gosip ya. Dia ngelihat sendiri bagaimana aku waktu itu perceraian aku itu, waduh beritanya luar biasa. Dan finally itu semua dijawab oleh waktu. Artinya Vero juga melihat bagaimana kedewasaan saya menyikapi berita yang mungkin pada saat itu tidak memihak kepada saya, alias negatif lah. Tapi itulah konsekuensi, makanya saya bilang apalagi nanti kamu jadi politician, udah jadi artis kemudian change the profession jadi politician, wah itu pasti akan lebih berat. Jadi itu harus bisa diterima sebagai salah satu konsekuensi. Jadi kalau jadi artis hanya jangan mau terkenal aja, jangan mau istilahnya populer aja, uangnya banyak, tapi nggak mau digoyang lah intinya ya. Itu harus siap-siap. Jadi kayaknya nggak perlu aku kasih tahu lagi, dengan aku selalu bilang Kak jangan lupa sholat. Terus dia lihat bagaimana aku tetap berdiri tegar ya, apapun beritanya kan dia lihat, dia sebagai anak dia tahu lah jatuh bangunnya aku, dia juga pinter lah anaknya. Ya dengan itu jadi bisa ngelihat kenapa kita harus tegar supaya kalau kita down, ya udah kita nggak jadi apa-apa. Nah itulah dibilang kekuatan mental itu. Jadi nggak usah diajarin, dicontohin aja gitu. Jadi orang tua yang protektif nggak sih sama gara-gara gosip sendiri? Nggak bisa sih, karena Vero udah 26 tahun. Dia tuh udah settle ya, terus dia udah punya, dia boleh dibilang punya kehidupan ya, pemikiran yang memang sudah dia tahu lah mana batasan-batasannya, mana yang baik, mana yang buruk. Kakak tuh udah sangat punya pemikiran yang kalau saya bilang ya bagus lah. Tapi pernah nggak dia mencoba meyakinkan supaya gosip itu namanya orang tua ya, meyakini orang tua supaya Ya, jadi gini, kalau Vero itu dia nggak usah ngomong, saya pasti sebagai seorang ibu udah bisa ngerasain apa yang dia rasain. Makanya saya selalu bilang, Kak, jangan lupa sholat, jangan lupa untuk kamu itu sedekah, karena itulah yang menolong kamu. Jadi kalau namanya sekarang lagi digosipin, kayaknya dulu juga ada gosip lain ya. Belum nanti masalah dia dibilang apalah playboy lah, itu kan macem-macem, karena makin tinggi pohon pasti makin banyak anginnya. Jadi itu harus siap. Dan Vero alhamdulillah dia tetap malah termotivasi untuk, makanya dia bikin boy squad, dia bikin sekarang kalau nggak salah punya manajemen artis ya. Jadi dia tetap produktif di tengah-tengah hujatan. Ya sama lah seperti Abi. Gimana Bi bisa melewati itu kan pasti harus banyak sholat, banyak salah. Ya kan Bi? Ini udah contoh nih gitu. Jadi kita harus kasih contoh lah sebagai orang tua ketimbang kita misalkan apa ya ngasih apa nasihat, kayaknya sih mereka udah ngerti lah mesti apa ya. Betul. Mbak Vena terakhir dong, kan tadi kan berharap Vero dapat jodoh. Iya. Pengennya jodohnya seperti apa sih mungkin dari Mbak Vena? Apakah mau inginkan ke anaknya, membebaskan anaknya, atau ada kriteria khusus? Iya. Datang ke rumah. Oh, kalau Atala ada beberapa yang pernah dia kenalin dulu ya sampai saat ini. Tapi sekali lagi kalau jodoh itu udah bukan kuasa saya sebagai ibu, meskipun saya melahirkan, saya mendidik, tapi itu bukan kewenangan saya. Sebagai ibu tuh hanya bisa mendoakan. Makanya kan kita nanti di rumah Allah ya, di Mekah, di Madinah, yang pasti untuk anak-anak doanya tuh fokus untuk Vero Atala, baik Keluarga, bukan ya. ya keluarga, bukan hanya jodoh sih, maksudnya untuk masa depan mereka, keselamatan, ya banyak hal ya gitu. Doa untuk kalian mungkin apa momongan, iya nggak sih? Itu sih udah ini aja sedikasinya, Iya. nggak yang jadi wah gimana Kalau gitu. memang masih dikasih kepercayaan, alhamdulillah. Kalau nggak pun tetap Iya. kita insya Allah jadi teman tua. Companion. Mbak Vera kemarin juga sempat mual-mual katanya ingin periksa. Iya, katanya Iya. saya masuk angin. Mungkin hasilnya Ini seperti prank apa? lagi nih, prank dari karena apa ya? Hah? Karena mungkin ada obat radang, minum obatnya dia, nggak tentu obat keras banget, dimana ada saya jadi kayak asam lambung gitu ya, naik terus masuk angin, udah
setelah dipijet sama Abi sembuh alhamdulillah. Bukan ini ya, bukan hamil. Ya enggak. belum periksa lagi dan belum Ya, kita udahlah. lihat tes lagi. Itu kalau Oke. si nanti kalau misalnya apa, Perel jadi sama Natasha setuju nggak? Ya pokoknya gini, kalau sebagai seorang ibu kita tuh nggak bisa maksain si anak kita sama siapa. Tapi kalau saya yakin doa saya yang tulus dan ikhlas itu pasti dijabah sama Allah. Makanya kan apa yang saya perbuat saat ini adalah bagaimana menjadi ibu yang baik, yang insya Allah doa-doanya didengar sama Allah. Nah tentang siapa jodohnya itu udah rahasia Allah. Karena saya aja juga nggak percaya nih jodohnya ternyata bapak ini ya, kirain siapa gitu. Tapi itulah jodoh dari Allah. Oke. Ya. Ya. Terima kasih.